Evakuasi truk yang masuk ke jurang sedalam 25 meter di Jember, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menurunkan alat berat untuk membantu mengevakuasi truk dari dalam jurang. Sejumlah kendala dihadapi petugas saat mengevakuasi badan truk, mulai dari medan terjal hingga banyaknya pohon besar yang menghambat pengangkatan badan truk. Kecelakaan diduga akibat setir truk yang rusak sehingga pengemudi kehilangan kendali. Kilometer 36 tepat di bawah Watu Gudang telah terjadi laka lantas, yaitu sebuah truk yang dikemudikan oleh adik musafir warga Wongsorejo Banyuwangi saat melintas dari timur menuju ke barat tepat di TKP. Begitu belok ke kiri mau putar ke kanan, setirnya mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami sejumlah luka dan segera dibawa ke rumah sakit. Sementara lalu lintas sempat ditutup selama proses evakuasi berlangsung. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ratusan Aremania yang menamakan Gerakan Arek Malang bersikap rusak kantor Arema FC. Akibat tidak kuat menanjak, truk tangki bermuatan minyak sawit mentah terguling di jalan lintas Sumatera. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, demo Aremania di kantor Arema FC berakhir ricuh. Masa pendemo melempari kantor Arema FC dan bentrok dengan petugas keamanan. Ratusan Aremania yang menamakan Gerakan Arek Malang bersikap bersitegang dengan petugas keamanan kantor manajemen Arema FC atau Kandang Singa di Jalan Maijen Panjaitan, Kota Malang. Selain aksi dorong-dorongan, pendemo juga melempari kantor Arema FC atau Kandang Singa dengan batu. Beberapa orang terluka dalam aksi demo ini, serta stor Arema mengalami kerusakan parah. Seluruh kaca pecah dan isinya berserakan. Aksi ini adalah lanjutan dari aksi 2 minggu lalu, di mana Aremania menuntut manajemen Arema untuk mencabut keikutsertaan Arema FC di Liga 1. Pendemo juga meminta Arema FC aktif bersama Aremania menuntut keadilan tragedi Kanjuruhan yang proses hukumnya masih belum menemui titik terang. Sementara itu, pemirsa, bus yang berisi rombongan pemain dan ofisial Persis Solo diserang sejumlah orang di Jalan Legok, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Sabtu petang. Akibatnya bus mengalami kerusakan parah pada bagian kaca depan dan badan bus. Dalam rekaman video amatir, sejumlah orang yang diduga oknum supporter Persita Tangerang menghadang dan melempari bus dengan batu saat rombongan pemain Persis hendak pulang ke Solo usai melakukan pertandingan Liga 1 di markas Persita Tangerang. Merasa terancam, para pemain dan ofisial spontan turun dari bus dan mengejar para penyerang yang melarikan diri. Bahkan salah satu penyerang yang kabur berhasil tertangkap dan menjadi pelampiasan kemarahan pemain dan ofisial Persis Solo. Belum diketahui secara pasti apa motif dan identitas para pelaku yang melakukan penyerangan kepada bus rombongan Persis Solo. Jadi kemarin sore itu waktu pas jam 6 memang ada kerusuhan di sini antara supporter sama pemain Persis Solo. Sampai kejar-kejaran sini. Akibat aksi pelemparan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan kejadian tersebut dan lewat cuitannya di Twitter meminta Kapolri bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Sebelumnya bus rombongan pemain Arema FC juga dilempari batu usai melawan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, Kamis lalu. Bus dilempar batu oleh oknum supporter saat keluar dari stadion. Akibatnya kaca bus bagian belakang sisi kiri pecah. Akibat insiden ini, satu asisten pelatih Arema FC harus menerima perawatan di rumah sakit usai kepalanya terkena dampak lemparan ke kaca. Sedangkan 2 pemain luka ringan di tangan terkena pecah kaca. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tidak kuat menanjak, truk tangki bermuatan minyak sawit mentah terguling di Jalan Lintas Sumatera Bukit Kodok, Labuan Batu, Sumatera Utara. Peristiwa itu membuat muatan truk tumpah ke jalan hingga membuat lalu lintas macet. Ganjal, mundur dianya. Blong. Truk tangki bermuatan minyak sawit mentah seberat 23 ton terguling di jalan akibat tidak kuat menanjak. Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera Bukit Kodok, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sopir truk berupaya mengendalikan truk namun gagal karena muatan truk yang cukup berat. Truk tangki akhirnya terguling sebanyak 2 kali dan menumpahkan muatan minyak sawit mentah ke jalan raya. Petugas dibantu warga dan pengemudi yang melintas berupaya mengevakuasi badan truk karena posisi truk yang berada di tengah jalan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Tangki itu nggak kuat nanjak, terus ganjalnya nggak kuat bang. Akhirnya mundur, terbalik sampai guling 2 kali. Oh iya. Jadi abang tadi pas di belakangnya bang? Iya, pas di belakang saya. Jadi tadi waktu mundur bang, abang nggak kena apa? Alhamdulillah nggak kena bang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara arus kembali normal 3 jam kemudian. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan menjadi tersangka masih menimbulkan polemik. Pihak keluarga, kuasa hukum, dan alumni Universitas Indonesia menilai ada sejumlah kejanggalan saat polisi menetapkan korban yang telah meninggal dunia sebagai tersangka. Pasca kecelakaan yang menewaskan Muhammad Hasya, mahasiswa Universitas Indonesia yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 lalu, Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu. Pihak keluarga juga merasa kecewa atas penetapan tersangka putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Orang tua korban ingin proses hukum berjalan transparan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Kami mohon bantuan dari kakak-kakak di sini semua. Terima kasih banyak. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan korban bernama Muhammad Hasya sebagai tersangka. Polisi menilai korban lalai berkendara sehingga membuat dirinya sendiri tertabrak kendaraan lain. Istilahnya kenapa di SP3? Pertama, kasus itu adalah kedaluarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Pihak keluarga bersama dengan alumni Universitas Indonesia dan kuasa hukum terus mengawal kasus ini hingga ke pengadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 anggota Polri dan 1 prajurit TNI terjatuh ke sungai akibat tali jembatan gantung putus saat melintas. Keempatnya kini masih dalam pencarian setelah dilaporkan hanyut di sungai di Gul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Insiden jembatan putus terjadi saat rombongan Kapolres Pegunungan Bintang bersama dan Satgas Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Nugini tengah melintas menuju distrik Iwur Sabtu siang.
Diduga kondisi tali jembatan sudah tidak layak dan rombongan yang melewati jembatan melebihi kapasitas. Akibat insiden ini, 3 anggota Polri dan 1 prajurit TNI jatuh ke sungai berarus deras dan hingga kini masih dalam pencarian. Insiden juga terjadi karena rombongan yang melintas melebihi kapasitas, namun juga dimungkinkan kondisi tali jembatan yang sudah tidak layak. Proses pencarian dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur hari ini, namun keempat korban belum dapat ditemukan. 4 korban yang belum ditemukan adalah Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, Bribda Stefan Randongkir, dan Pratu Ferdian Dwi Kusuma. Pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan bantuan dari warga setempat. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batro Kumbawa, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembukaan Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 Minggu pagi. Dari Gedung Sarinah, Presiden berjalan kaki bersama sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat menuju Bundaran Hotel Indonesia. Minggu pagi, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah duta besar dan para menteri berjalan kaki dari Gedung Sarinah menuju Bundaran Hotel Indonesia. Di sepanjang jalan, masyarakat yang tengah menikmati Car Free Day antusias menyapa Presiden. Setibanya di Bundaran HI, Presiden langsung menuju panggung utama dan secara resmi mengawali dimulainya Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Dalam sambutannya, Presiden meyakini ASEAN masih memiliki peran penting bagi dunia. Keketuaan Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi ASEAN, baik dalam bidang perdamaian maupun pertumbuhan ekonomi. Stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar. Dan yang ketiga, ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi. Usai upacara, Presiden Jokowi kembali berjalan kaki menuju Gedung Sarinah untuk sarapan pagi dan berbincang bersama para dubes negara sahabat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Eri Nugraha, Jemi Jasin, iNews melaporkan.